Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan mengenai yang akan kita pelajari, yaitu persamaan nilai mutlak. Di persamaan nilai mutlak ini yang akan kita pelajari adalah bentuk umum persamaan nilai mutlak, kemudian penyelesaian persamaan nilai mutlak, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak, dan tugas yang harus kalian kerjakan di persamaan nilai mutlak. Baiklah, bentuk umum persamaan nilai mutlak. Untuk f(x) dan g(x), fungsi dalam variabel x. Yang pertama, nilai mutlak f(x) sama dengan c, dengan syarat c-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang kedua, nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak gx. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak, nilai mutlak f(x) sama dengan gx dengan syarat gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak, X1 merupakan penyelesaian persamaan nilai mutlak untuk nilai mutlak f(x) sama dengan c. f(x) nilai mutlak f(x) sama dengan nilai mutlak gx, dan nilai mutlak f(x) sama dengan gx jika nilai mutlak f(x1) sama dengan c, kemudian nilai mutlak fx1 sama dengan nilai mutlak gx1, dan nilai mutlak fx1 sama dengan gx1 bernilai benar. Menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak bisa menggunakan grafik, yaitu yang pertama, jika nilai fx sama dengan c dengan syarat c-nya lebih besar sama dengan 0, maka grafik y1 sama dengan nilai mutlak fx dan y2 sama dengan c digambarkan pada satu bidang kartesius. Kemudian yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, maka grafik y1 sama dengan nilai mutlak fx dan y2 sama dengan nilai mutlak gx digambarkan pada satu bidang kartesius. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan gx dengan syarat gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Grafik y1 sama dengan nilai mutlak fx dan y2 sama dengan gx digambarkan pada satu bidang kartesius, di mana nanti contohnya akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Titik potong kedua grafik merupakan penyelesaian persamaan. Kemudian cari yang kedua menggunakan definisi nilai mutlak. Menurut definisi, fx sama dengan fungsi fx sama dengan nilai mutlak ax plus b. Didefinisikan bernilai positif jika ax plus b, ax plus b nya adalah lebih besar sama dengan 0. Ininya bernilai negatif, negatif kali dalam kurung ax plus b jika fungsi tersebut kurang dari 0. Dari definisi dapat diperoleh hubungan berikut. Nilai mutlak ax plus b sama dengan c jika dan hanya jika ax plus b sama dengan c atau min dalam kurung ax plus b sama dengan c. Jika dan hanya jika ax plus b sama dengan c atau ax plus b sama dengan min c. Sehingga persamaan nilai mutlak ax plus b sama dengan c dapat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan ax plus b sama dengan c atau ax plus b sama dengan negatif c. Kemudian yang ke c atau yang ketiga, menguadratkan kedua ruas. Boleh dilakukan jika kedua ruas bernilai positif. Jadi dapat disimpulkan untuk menentukan persamaan nilai mutlak, yaitu yang pertama tadi bisa menggunakan grafik, yang kedua menggunakan definisi,
Kemudian yang ketiga, menguadratkan kedua ruas. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak X min 2 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah jika menggunakan grafik, misalkan Y1 sama dengan nilai mutlak X min 2 dan Y2 sama dengan 3, maka grafiknya adalah sebagai berikut. Ini grafiknya. Dari gambar terlihat kedua grafik berpotongan di titik X sama dengan 5. Di sini X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaiannya adalah nilai mutlak X min 2 sama dengan 3 adalah 5 atau negatif 1. Pertanyaannya, apakah kalian bisa menggambarkan grafik ini ya? Yang pertama, kalau kalian ingin menggambarkan grafik nilai mutlak X min 2 di sini ya, maka kita bisa menguji, kita bisa mengambil sebuah titik mulai dari negatif sampai positif. Kita coba ya. Yang pertama kita coba negatif 1. Negatif 1 dikurangi 2. Ya, negatif 1 dikurangi 2 adalah min 3. Nilai mutlak dari min 3 adalah 3. Maka di sini negatif 1,3. Kemudian kalau 0 ketemu 2, kalau 1 ketemu 1, kalau 2 ketemu 0, kalau 3 ketemu 1, seperti ini. Kemudian ditarik garis, maka akan tergambarkan nilai mutlak X min 2. Kemudian untuk 3, maka kita buat garis Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 itu memotong di sumbu Y sama dengan 3 dengan X-nya sebarang ya, X-nya sebarang. Jadi itu kalau menggunakan grafik. Bagaimana kalau menggunakan definisi nilai mutlak? Nah, tadi ya, kalau menggunakan definisi nilai mutlak maka akan berlaku 2. X min 2 akan bernilai positif 3 jika X min 2 itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian X min 2 ini berlaku negatif jika X min 2 kurang dari 0. Di sini maka ini X sama dengan 5 atau ketemu X-nya sama dengan negatif 1. Kita perhatikan yang pertama, X sama dengan 5. Berdasarkan sifatnya ya, X min 2 tadi bernilai positif kalau lebih dari 0. Nah, di sini jawabannya ketemu 5. Maka betul ya, maka X sama dengan 5 ini juga termasuk dari himpunan penyelesaian. Kemudian di sini ketemu sama dengan negatif 1. Ini benar untuk apa? X min 2 bernilai negatif jika X-nya kurang dari X min 2-nya kurang dari 0. Maka ini juga berlaku. Jadi himpunan penyelesaiannya tetap min 1 atau 5 untuk X-nya. Kemudian cara yang ketiga adalah menguadratkan kedua ruas. X min 2 sama dengan 3, masing-masing ruas ini dikuadratkan ya. Nah, maka di sini ketemu X sama dengan min 1 atau X sama dengan 5. Selanjutnya, contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian persamaan. Nilai mutlak X min 2 sama dengan nilai mutlak 6 plus 2X. Jawabannya seperti ini ya. Di sini kita menggunakan dengan menguadratkan kedua ruas. Baik ruas kiri maupun ruas kanan dikuadratkan. Nah, maka ketemu di sini jawabannya adalah X sama dengan min 4/3 atau X sama dengan negatif 8. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 4/3 atau X sama dengan negatif 8. Contoh yang ketiga, perhatikan, tentukan penyelesaian bersamaan. Nilai mutlak 2X plus 16 sama dengan X plus 4. Maka jawabannya adalah 2X plus 16 sama dengan X plus 4. Di sini ya, kita menggunakan garis bilangan ya untuk membuat nilai 0 mutlak.
Nilai mutlak 2x plus 16 sama dengan 0. 2x plus 16 sama dengan 0, 2x sama dengan min 16, x-nya ketemu negatif 8. Kita buat seperti ini. Ruas kanan belum tentu bernilai positif, jadi gunakan cara analisis nilai x. Untuk interval x kurang dari negatif 8, maka sesuai dengan sifat definisi, untuk soal ini kita membahas menggunakan definisi nilai mutlak. Maka di sini ketemu x-nya adalah negatif 20/3. Oleh karena x sama dengan negatif 23 ini tidak termuat pada interval x kurang dari min 8, maka soal ini tidak mempunyai penyelesaian atau himpunan kosong. Latihan soal untuk mengerjakan contoh soal yang pertama tadi, tentukan himpunan penyelesaian dari bersama nilai mutlak. Ada 4 soal. Mohon maaf, ini ada soal yang keempat ya. Nomor 1, x nilai mutlak x plus 5 sama dengan 3. Yang kedua, nilai mutlak 2x min 3 sama dengan 5. Yang ketiga, nilai mutlak x plus 1 ditambah 2x sama dengan 7. Kemudian yang ketiga adalah nilai mutlak 3x plus 4 sama dengan x min 8. Kemudian contoh soal kedua, sebagai bahan pengayaan, silakan nanti dikerjakan ada 5 soal. Tuliskan di kertas lalu kumpulkan di web sekolah.